Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Musalama, mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025, Mapel Quran Hadis LPTK Raden Fatah Palembang. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 8A di MTS Hidayatul Thalibin dengan materi Hukum Lam Tamhim dan Lam Tarkik. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk mencari keberkahan pada Allah dan kelancaran pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, kita absen kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ayu dan Muhammad. Ayu, izin atau apa? Izin. Oke, untuk menambah semangat belajar pembelajaran hari ini, kita tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Diharapkan untuk berdiri semua dengan tangan di dada. Pembelajaran hari ini yaitu manjada wajada. Karena siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Oke, jadi harus bersungguh-sungguh kalau mau berhasil. Oke. Pada materi pembelajaran yang lalu kita membahas tentang mat. Ada yang tahu mat? Mana masih ingat mat? Bacaan yang dipanjangkan. Kemudian pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hukum lam tafhim dan lam tarkik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian lam tafhim dan lam tarkik. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan lam tafhim dan lam tarkik pada lafaz-lafaz Al-Quran. Yang ketiga, membaca lafaz yang mengandung hukum bacaan lam tafhim dan lam tarkik dengan benar. Yang keempat, memahami perbedaan antara lam tafhim dan lam tarkik dalam bacaan Al-Quran. Apa sih lam tafhim dan lam tarkik? Ada yang tahu? Lam tafhim dan lam tarkik. Contohnya, wallahi. Bacaan lam tafhim. Kenapa dibaca lam tafhim? Karena tegal. Diawali sebelum lafaz Allah diawali dengan harokat fathah, maka dibaca tegal. Oke, pembelajaran kita hukum lam tafhim
tafkhim dan lam tarkik. Pada dasarnya hukum bacaan lam itu dibaca dengan tipis atau tarkik. Lam dibaca tebal ketika berada pada lafaz lam jalalah, lam ya ada pada kata lafaz Allah. Lam yang didahului dengan harakat fathah dan dhammah sebelum lamnya ya, itu dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian lam yang sebelum lamnya itu harakat kasrah maka dibaca tarkik atau tipis ya. Nih contohnya. Yang intinya lam tafkhim adalah lam yang dibaca tebal. Oke. Intinya lam tafkhim adalah lam yang dibaca tebal pada lafaz Allah. Kemudian lam tarkik adalah lam yang dibaca tipis pada lafaz Allah. Coba contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lam di situ. Lam. Alhamdulillah. Lillah. Berarti sebelum huruf lafaz Allah ada harokat kasrah. Berarti dibaca tipis atau tarkik. Kemudian itu contoh dari tarkik. Sekarang contoh dari tafkhim. Ada yang bisa? Iya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu, wawunya ada harokat fathah sebelum lafaz Allah, maka dibaca dengan bacaan tafkhim. Yang intinya tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis. Ya, ada syaratnya. Yang tadi lafaz Allah yang tebal, yang dibaca tebal, yang didahului dengan harokat fathah, harokat fathah dan dhammah. Ini yang tafkhim. Kemudian tarkik sebelum lafaz Allah berharokat kasrah. Kemudian lihat contohnya lagi. Billahi. Lam tafkhim dan lam tarkik dibaca, ada perbedaan tebal dan tipisnya hanya pada lafaz Allah saja. Pada dasarnya lam itu dibaca tipis kayak walahu. Lamnya kan biasa walahu. Kemudian apa lagi? Contohnya ada yang bisa? Ada yang kata lamnya lakum dihukum. Lakum lamnya kan biasa tipis, tidak tebal. Karena lam yang ada hukumnya tafkhim dan tarkik hanya pada lafaz Allah. Kemarin kita sudah bagi kelompok ya, kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita akan bagi per kelompok dibagi LKPD untuk memecahkan suatu masalah, cara membedakan definisi atau pengertian dari lam tafkhim dan lam tarkik, kemudian perbedaannya ya. Silakan didiskusikan dengan temannya, nanti dipresentasikan ke depan. Siap? Ada suara? Semangat. Siap? Siap. Ayo, maju. Ada surat. Ya. Berikan contohnya. Cari contohnya di dalam surat pendek. Berikan contohnya.
Ini sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Kita lanjut presentasi kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Di sini ya. Semuanya. Ya, semuanya berdiri, nanti yang ada yang menjelaskan satu orang, ya. Kemudian nanti kelompok lain boleh menanggapi, ya. Ayo, silakan. Kenalan kelompok dulu. Satu. Sini, biasa sini nggak usah lama. Yuk, salam dulu. Salam. Ayo, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Hukum lam tahkim dan lam tarhim. Lam tahkim adalah lam yang dibaca tebal, terjadi pada lafaz Allah. Syaratnya didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhamma. Contohnya qul huwallahu ahad. Lam tarhim adalah lam yang dibaca tipis, terjadi pada lafaz Allah yang didahului kasroh semua huruf lam selain alif. Contohnya alhamdulillah. Ayo, kelompok lain ada yang menanggapi? Oh, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 yang keras? Coba. Menurut kelompok kami, presentasi kelompok 1 sudah bagus dan sesuai. Oke, sudah bagus. Yang lain, tingkatan kalian. Boleh kembali ke kelompok 1. Tentang materi lam tahkim dan lam tarhim tadi. Lam tahkim adalah lam yang dibaca tebal, dan kemudian lam tarhim lam yang dibaca tipis. Pada dasarnya lam semua itu dibaca tarhim atau tipis, kecuali lam pada lafaz Allah. Tapi dengan ada ketentuan syaratnya. Lam yang dibaca tarhim, lam yang didahului pada harokat fathah dan dhamma. Kemudian yang lam tarhim didahului huruf kasroh. Oke, untuk menambah mengetahui hasil pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bagikan soal ya per individu. Silahkan dikerjakan. Oh iya, lembar rekam ini kumpul semua. Yang sudah dapat kertas silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Ya, mas sudah jelas.
Kasih nama jangan lupa. Sini. Kelompok 1. Masih semangat belajar hari ini? Biar tambah konsentrasi kita mau senam otak dulu ya. Boleh berdiri. Boleh kita kembali. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa tadi pembelajaran kita hari ini? Lam, tamim, dan taklif. Perbedaannya? Lam dan taklif. Oke, itu adalah garis besarnya. Lam, tamim, dan lam taklif. Gimana pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Gembira, senang, atau lemes? Gembira. Kalau gembira ekspresinya keluarkan. Itu ekspresi gembira. Oke ya. Sekarang kita breaking kembali ya. Ikutin kata ibu. Ikutin kata ibu. Oke. Konsentrasi. Ikutin kata ibu. Oke, ayam, 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 bebek, bebek, ayam. Ayam, 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 bebek, bebek, ayam. Oke, bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayamnya? Oke, berarti konsentrasinya lanjut. Pembelajaran kita hari ini semoga mendapat keberkahan dari Allah. Kita membaca doa bersama-sama. Kepada ketua kelas mohon memimpin doa. Semua siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembacaan di dalam Al-Quran dan dibiasakan dengan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar sesuai dengan kaidahnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.